Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar secara daring? Kali ini kita akan belajar sifat dan perubahan wujud benda. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam subtema 1, tema 7 kelas 5 sekolah dasar. Video ini harapannya kalian bisa menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, harapannya kalian juga bisa melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada suatu benda. Nah, untuk mendapatkan kompetensi ini, ada beberapa materi yang bisa kalian pelajari melalui video ini. Materi yang kita pelajari yang pertama adalah sifat benda, mulai dari sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian materi yang kedua yang akan kita pelajari yaitu perubahan wujud, mulai dari membeku, mencair, menguap, mengembun, mengublim, dan mengkristal. Oke, kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sifat benda. Di lingkungan sekitarmu, kamu dapat menemukan 3 wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Misalnya ada tanah, batu, kayu, dan besi. Semuanya adalah contoh dari benda padat. Sedangkan air, minyak, susu, dan kecap adalah contoh benda cair. Kemudian, contoh lain adalah ada udara dan asap pembakaran. Itu adalah contoh dari benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda tersebut? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu benda padat. Sifat-sifat benda padat antara lain: yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Yang ketiga, menempati ruang. Yang keempat, volumenya tetap. Yang kelima, dapat berubah bentuk dengan perlakuan tertentu. Misalnya dengan cara pemanasan, pembusukan, pelapukan, perkaratan, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Kemudian yang kedua, sifat dari benda cair. Sifat dari benda cair antara lain: yang pertama, mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian yang kedua, selalu memiliki permukaan datar. Yang ketiga, bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, memiliki sifat kapilaritas. Yang kelima, menekan ke segala arah. Dan yang keenam, memiliki massa atau berat. Kemudian yang terakhir adalah sifat dari benda gas. Sifat dari benda gas antara lain: yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Sifat yang kedua, mempunyai massa atau berat. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak memiliki bentuknya tetap. Dan yang terakhir, mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu tadi sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita melanjutkan ke materi berikutnya. Materi yang kedua yaitu tentang perubahan wujud. Mulai dari membeku, menguap, mencair, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Apa yang terjadi jika es batu dibiarkan di udara terbuka? Es lama-kelamaan akan mencair. Dapatkah air diubah menjadi es? Bagaimana caranya? Benda dapat berubah wujud dan dapat pula berubah lagi ke wujud semula. Apa nama perubahan-perubahan wujud pada benda cair? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan wujud tersebut? Benda cair dapat mengalami perubahan wujud benda karena adanya proses perubahan suhu, baik berupa pemanasan ataupun pendinginan.
Nah, contoh perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah membeku, mencair, menguap, dan lain sebagainya. Nah, proses perubahan wujud benda selalu disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Ini adalah pengaruh kalor terhadap suatu benda. Baik, selanjutnya coba kita perhatikan bagian berikut ini. Nah, kalian perhatikan tanda panah berwarna merah itu berarti menyerap kalor. Kemudian tanda panah berwarna biru artinya melepaskan kalor. Mari kita coba untuk menguraikan satu persatu. Benda gas akan berubah menjadi benda cair apabila dia melepaskan kalor. Dan proses ini disebut dengan mengembun. Kemudian kebalikannya, benda cair jika menyerap kalor maka berubah menjadi benda gas dan proses ini disebut dengan menguap. Kemudian perubahan dari cair ke padat, begitu juga sebaliknya dari padat ke cair. Benda cair yang melepaskan kalor lama-kelamaan akan menjadi benda padat. Proses ini disebut dengan membeku. Kemudian apabila benda padat menyerap kalor secara terus-menerus, maka akan berubah menjadi benda cair. Proses ini disebut dengan mencair. Kemudian selanjutnya, benda padat yang lama-kelamaan menyerap kalor, maka akan berubah menjadi benda gas. Proses ini disebut dengan menyublim. Kemudian sebaliknya, apabila benda gas yang terus-menerus melepaskan kalor akan berubah menjadi benda padat. Nah, proses ini disebut dengan mengkristal. Pertama, yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari yang awalnya bersifat benda cair berubah menjadi benda padat karena penurunan suhu ataupun karena pendinginan. Nah, contoh-contoh peristiwa membeku antara lain, yang pertama, air berubah menjadi es jika didinginkan pada suhu tertentu. Kemudian contoh yang kedua, agar-agar yang masih cair akan mengeras saat mengalami penurunan suhu atau didinginkan. Kemudian, peristiwa yang terakhir, minyak goreng akan berubah menjadi padat saat mengalami penurunan suhu. Sekarang ke perubahan wujud yang selanjutnya yaitu mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat benda padat berubah menjadi cair karena peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami benda tersebut. Contoh peristiwa mencair antara lain, yang pertama, es batu akan berubah menjadi air jika dipanaskan pada suhu tertentu. Contoh yang kedua adalah mentega akan menjadi cair jika dipanaskan pada suhu tertentu. Atau kalian bisa menemukan contoh yang lain, misalnya jika lilin kalian bakar, ataupun saat kalian memakan es krim. Lama-kelamaan es krim yang kalian pegang di tangan akan cair. Kemudian, proses yang ketiga atau perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari awalnya bersifat benda cair berubah menjadi benda yang bersifat gas. Disebabkan karena peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami oleh benda tersebut. Contoh dari peristiwa menguap yaitu yang pertama adalah air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan pada suhu yang panasnya melebihi suhu didih air, mungkin lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian, peristiwa yang kedua yaitu bensin lama-kelamaan akan habis karena menguap jika dibiarkan terkena udara. Atau contoh yang lain yaitu pada saat terjadi proses hidrologi.
atau siklus hidrologi, yaitu siklus perputaran air atau siklus air. Air-air yang ada di sungai, yang ada di laut akan mengalami proses menguap akibat dari pengaruh panas dari matahari. Ya, proses atau perubahan wujud yang ketiga adalah mengembun. Mengembun adalah